penetapan harga Baik, terhadap jual pada beli cabai pagi hari ini menurut perspektif hukum saya Islam dan teman-teman Probolinggo Kabupaten Lampung Timur yang sedang bertindak sebagai satu menguji salah satu mahasiswa kami kemudian pembahas dua dalam seminar proposal. Nah, ini namanya Ibu Neti Hermawati sebagai moderator atau pembimbing. Pak Mulki apa ya? Beliau sedang akan membuka ya. Nah, di channel YouTube ini sebagai bukti bahwasanya kami dosen memang bekerja dan bertanggung jawab terhadap kualitas diri kami dan mahasiswa kami. Saya perkenalkan, saya sendiri namanya Azmi Sirajuddin sebagai pembahas utama atau pembahas satu. Yang kedua, Ibu Neti sebagai moderator. Yang ketiga, Bapak Nasruddin sebagai pembahas dua. Lalu Bapak Mulki sebagai yaitu Bunda Neti Hermawati sekretaris. Nah, ini mahasiswanya. Juga kepada pembahas ke-1 Bapak Dr. Azmi Sirajuddin diberi kesempatan kedua yaitu Bapak untuk memaparkan Terima kasih juga kepada sekretaris proposalnya maksimal 5 atau 7 menit. Kita dengarkan bersama ya para Langsung pemirsa. saja saya Trikania Dewi akan membacakan dokumen proposal saya. Penetapan harga terhadap jual beli cabai pada warung perkampungan menurut perspektif hukum Islam studi di Kecamatan Probolinggo, Kabupaten. Setiap orang mengatur hubungan antara manusia dengan manusia lain yang diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkaitan dengan masalah duniawi dan pergaulan sosial yang disebut muamalah. Kaidah dan prinsip dasar muamalah yang berpegang pada norma-norma ilahiyah sebagai upaya untuk melindungi hak dari masing-masing pihak dalam bermuamalah mestinya terhindar dari unsur zalim salah satunya. Penetapan harga yang menjadi dasar pokok dalam menjalankan kegiatan jual beli dengan penetapan harga yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dan laba yang diharapkan dapat menjaga kestabilan dari harga jual Mulki sebagai sebelum terjadinya kesepakatan jual beli antara kedua belah pihak. Ada dua istilah berbeda mengenai harga suatu barang, yaitu as-saman dan hasir. As-saman adalah patokan harga pada suatu barang, sedangkan hasir berlaku aktual dalam pasar. Demikian, prinsip muamalah harus dilakukan dengan adil sebab itu merupakan cerminan dari komitmen syariat terhadap keadilan yang menyeluruh. Adapun observasi yang dilakukan di salah satu warung di Desa Tanjung Intan, yaitu permasalahan yang terjadi adalah penentuan harga dalam suatu barang dalam jumlah banyak dan sedikit terdapat selisih perhitungan dari takarannya. Jadi takarannya, contohnya pada 1 kg cabai misalnya harganya 28.000, tetapi jika membeli seperempat kilogram harganya 8.000. Padahal seharusnya 7.000, sehingga ada selisih 1.000 dari harga yang seharusnya. Hal ini menjadi penyebab terjadinya unsur ketidakadilan bagi pembeli, padahal barang yang dijual itu sama. Biasanya seperti ini bisa menimbulkan ketidakadilan pada pembeli. Padahal Islam sangat memperhatikan konsep keadilan agar terciptanya pasar yang sempurna supaya tidak ada yang merasa dirugikan antara pembeli dan pedagang. Nah, ini Pak Mulki ya, pertanyaan penelitian yaitu dari uraian latar belakang yang di atas, peneliti ingin mengetahui bagaimana praktik dan status penetapan harga jual warung perkampungan Kecamatan Probolinggo. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan langsung di lapangan mengenai penggunaan penelitian, yaitu yang pertama ada penggunaan diagnostis. Penggunaan hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sedikit sumbangsi pemikiran dalam rangka mengembangkan pengetahuan tentang penetapan harga. Yang kedua ada penggunaan praktis, yaitu penelitian dapat memberikan masukan bagi jual yang diharapkan dapat meningkatkan praktek penetapan harga, dapat meninggalkan praktek penetapan harga yang dilarang oleh Islam. Kedua ada
pembahasan teori yaitu pengertian penetapan harga. Penetapan harga adalah atas barang. Boleh interrupt sebentar, Bu Neti interrupt. Tidak perlu membaca kerangka teori, Dewi. Ada tujuan yang berorientasi pada laba. Tujuan yang berorientasi pada volume yaitu untuk mencapai target penjualan. Yang ketiga ada tujuan stabilisasi harga. Yang keempat ada penentuan posisi produk. Yang kelima ada merangsang permintaan dari pembeli. Yang ketiga ada dasar penetapan harga. Itu ada dari faktor internal yaitu tujuan pemasaran perusahaan. Tujuan ini meliputi memaksimalisasi laba yang masuk. Yang kedua ada strategi pembauran pemasaran yaitu koordinasikan atau saling mendukung dengan bauran pasaran yang lain. Interrupt. Mohon maaf ini Bu Neti, tolong jangan membaca kerangka teori, nanti Anda bisa setengah jam. Ini kasus sering terjadi pada mahasiswa. Yes, ya. Nanti Anda baca semua kan. Ini maaf Bu Neti ya. Lanjut. Tinggalkan kerangka teori. Langsung metode itu. Ini mohon maaf Bu Neti ini. Langsung metode ya Kak. Metode penelitian, jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan yaitu field research. Sifat penelitiannya yaitu deskriptif kualitatif, sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi di lapangan, wawancara dengan pedagang, dan dokumentasi. Cukup sekian presentasi dari saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, juga akan bolak-balik gangguan sinyal ya, kurang bagus sinyalnya. Makanya suaranya Tri ini nggak begitu terdengar jelas tadi. Oke, untuk selanjutnya saya langsung saja persilakan kepada Bapak Dr. Raji Asmi Sirajudin LCMU untuk membedah isi proposal saudara. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Neti, SH, SS, MH kalau tidak salah, kandidat doktor yang selalu saya hormati, selalu saya doakan. Kepada pembahas 2, Bapak Nasruddin, insya Allah juga kandidat doktor yang selalu saya doakan juga, yang selalu saya cintai. Lillahi ta'ala, semoga Anda menjadi dosen yang terbaik. Kepada Bapak Mulki, sekretaris sekaligus sebagai tajur HESI kalau tidak salah, yang mohon maaf ini beliau ini dosen masih sangat, nah suaranya mulai oke. Baik, langsung saja kepada Dewi Karu. Nama lengkapmu siapa? Oke, baik. Coba dibacakan judulnya. Saya udah baca, tapi kan sekarang. Penetapan harga sebagai pada warung perkampungan menurut. Ya, ini suara Anda tidak terlalu jelas dan ini videonya mati lah. Apa ini lagi? Berhenti lagi. Baik. Apa ya, Pak? Ya, ini saya mau buka ini. Saya pakai satu HP untuk syuting. Ini sedang mau dimasukin YouTube ya. Yang kedua di laptop. Itu untuk Ibu moderator. Untuk judul proposal itu kita bahasanya kita sederhanakan ya. Coba dibaca lagi pelan-pelan. Penetapan harga terhadap jual beli cabai. Nah, cukup. Penetapan harga
terhadapnya dibuang. Coba Pak Mulki dibantu, terhadapnya dibuang dulu. Penetapan harga jual beli cabai, karena secara tata bahasa salah ya, tidak tepat, dan itu namanya redundant. Satu sisi redundant, terutama kesalahannya dalam tata bahasa, dalam tuple bahasa manapun sama, kata terhadap berlebihan. Jadi penetapan harga jual beli cabai, terhadapnya dibuang, sama lalu di situ ada menurut perspektif ya, bagaimana? Iya Pak, ada menurut perspektif. Maaf ngomong sama redundant itu berlebihan, menurutnya dibuang. Menurutnya, jadi bahasanya sederhanakan. Kalau kata pada betul, karena perkampungan warung perkampungan itu nama tempat. Kalau nama tempat dia menggunakan pada, ya bukan di. Jadi judulnya penetapan harga jual. Coba ulangi lagi ya, hasil penetapan harga jual beli cabai pada warung perkampungan perspektif hukum Islam tadi di Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung. Nah, kan enak kan didengar juga. Ya, oke, memang maaf ngomong, yang ahli tata bahasa di perguruan tinggi ini mohon maaf minim. Dosen-dosen yang ahli minimal memahami lah ya, saya nggak bilang bicara ahli lah ya, yang ahli itu hanya Allah saja lah ya. Mereka Pak, dosen-dosen yang memahami tata bahasa dari Sabang sampai Merauke itu minim sekali, karena mayoritas dosen ini kan memang sama ya, karena diawali jadi mahasiswa kayak kalian ini tidak menyukai bahasa, akibatnya bahasanya lemah, paling tahu hanya sekedar saja. Alhamdulillah ya. Nah kebetulan Allah memberikan karunia kepada saya, sedikit banyak saya memahami tata bahasa. Saya juga nggak mengatakan ahli ya, saya nggak mau itu. Selanjutnya perlu diperhatikan, saya sudah baca ya. Mohon maaf Pak. Bagaimana? Tadi apa ya? Nah itu karena ini bolak-balik ada apa tuh gangguan gitu loh. Tadi dengar suara terus hilang, nggak ada gambar. Tadi usulan judulnya apa ya? Coba Pak ini ya, kalunnya dibacakan, Dewi. Ini Bun, penetapan harga jual beli cabai pada warung perkampungan perspektif hukum Islam. Menurutnya dihapus, sama penetapan harga terhadap jual beli, terhadapnya dihapus bunda. Oh ya. Kamu AS apa HESI? Isi Pak. Ya harus perspektif hukum ekonomi syariah. Ganti. Oh, perspektif hukum ekonomi. Ya inilah mahasiswa juga banyak nggak paham. Ya ketika sidang judul juga, mohon maaf teman-teman dosen juga ya titik-titik lah adalah ya. Ya hukum Islam itu kan luas sekali. Anda HESI ya bilang HESI udah. Ya gitu loh. Jadi bukan hukum Islam. Memang kebanyakan kadang-kadang mahasiswa HESI ini yang jelas HESI nyebutnya perspektif hukum Islam, perspektif hukum ekonomi syariah. Jadi penetapan harga jual beli cabai ya pada perkampungan titik-titik perspektif hukum ekonomi syariah. Sudah? Dengarkan baik-baik. Saya ini sudah mempunyai kerangka yang matang ya, khususnya latar belakang masalah. Jadi ketika saya menjadi membimbing mahasiswa sebagai pembimbing, atau saya sebagai pembahas, baik pembahas utama maupun pembahas kedua, terutama pembahas utama, dan sebagai penguji utama. Patokan saya adalah yang sudah baku. Dengarkan baik-baik. Metode penulisan skripsi, tesis, disertasi sesungguhnya sudah baku ya.
Tapi 100% wabil khusus, maaf, mahasiswa tidak memahami. Ya, latar proposal itu kan umumnya kita masih menggunakan bab 1, bab 2, bab 3. Bab 1 adalah pendahuluan, bab 2 landasan teori atau kerangka teori, bab 3 metode penelitian. Lalu harus dibarengi dengan daftar pustaka, wajib. Sekarang saya membahas bab 1 pendahuluan, tolong dengarkan baik-baik. Bab 1 pendahuluan terdiri dari A besar, B besar, C besar, D besar. A besarnya ya judulnya atau subjudulnya latar belakang masalah. B besarnya pertanyaan penelitian atau rumusan masalah, karena ada yang menggunakan pertanyaan penelitian, ada yang menggunakan rumusan masalah. Ya, C besar gunakan tujuan dan manfaat. Kalau nggak salah saya baca kamu penggunaan dan manfaat ya. Gunakan yang seragam. Ya, walhasil yaitu nanti saya koreksi. Jadi gunakan tujuan dan manfaat. Sudah? Lalu nanti ini saya ngeloncat sedikit karena mumpung saya sampai di C besar. Kamu tulis tujuan dan manfaat. Berarti 1. Jadi C besar itu kan C besar, C titik tujuan dan manfaat. 1 tujuan penelitian. Untuk umumnya tujuan itu diawali kata kerja infinitif dalam bahasa Inggris, kata kerja dasar diawali untuk mengetahui, untuk memahami, untuk mencari, apalagi ya ya sederhanakan saja apa untuk mengetahui ya tujuan penelitian ya maaf. Pertanyaan penelitiannya kan 1, berarti tujuannya 1. Kalau pertanyaan penelitiannya 1, berarti tujuannya juga 1. Jangan dikasih angka, ya. Jangan nanti tujuan penelitian 1. Ya, kalau 1 pasti ada 2. Ya, lalu diikuti manfaat penelitian. Dengar, 2 manfaat penelitian. A, tulis A. Manfaat teoritis. Yang paling tepat itu memang menggunakan kata manfaat, bukan kegunaan. Itu yang paling benar dalam tata bahasa. Ada perbedaan kegunaan dengan manfaat. Kalau manfaat bahasa Inggrisnya itu benefit. Kalau kegunaan itu nanti ada lagi. Berbeda. Sementara di sini pasti tujuan dan manfaat. Jadi manfaat penelitian 2, A-nya ditulis A, manfaat teoritis. Lalu keterangan di bawah. Yang B, manfaat praktis. Ya, gunakan itu. Saya belum membahas yang A, yang terpenting ini yang poin A besar. Yang D, penelitian relevan, gunakan angka 1, 2, 3. Jangan pertama, kedua, ketiga. Kadang-kadang ada mahasiswa menggunakan penelitian relevan ke 1, kedua, ketiga. Nanti ada keempat, kelima. Itu tata bahasa. Kalau udah pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, ya, maka gunakanlah kata 1, 2. Umumnya penelitian relevan itu baik S1, S2, S3, ya, skripsi, ya, tesis, disertasi itu menggunakan angka, bukan huruf. 1, 2, 3, 4, 5. Disertasi saya itu penelitian relevannya 25, menggunakan angka semua. Bukan ke 1, ke 2, ke 3, ke 4 sampai ke 25. Ya.
pertama memang yang benar menggunakan angka. Kedua, ya, menyedikitkan tulis. Kalau nanti pakai huruf ke 1, ke 2, ke 3, nanti kalau sampai ke 20, ke 20, ke 30 terlalu ruwet. Ya, tapi dasar hukum tata bahasanya yaitu angka tadi. Paham ya? Paham nggak? Paham, Pak. Sekarang kembali ke A besar, latar belakang masalah. Udah? Perhatikan dulu. Kalau saya bilang tulis-tulis, jangan ditulis lah. Latar belakang masalah itu, yang tadi saya katakan di awal, terdiri dari 4 poin. Jadi latar belakang masalah itu nggak asal nulis. Ditemukannya 4 poin itu berdasarkan hasil penelitian berpuluh-puluh tahun oleh perguruan tinggi. Maka para pemerhati di bidang penelitian, khususnya tulisan ilmiah yang berbentuk skripsi, ya, tesis, disertasi, maka latar belakang masalah itu sudah ada poin-poinnya. Jadi ketika poin-poin itu sudah ditentukan, yang umumnya baku, mahasiswa tuh nggak ngacak, siapapun termasuk dosen. Ya, siapapun, dosen nggak apalagi dosen. Ya, nah dengarkan, latar belakang masalah terdiri dari 4 poin. Poin pertama, nggak usah ditulis. Kalau nanti mau lebih jelas, bisa tanya sama saya melalui video call, tapi didampingi teman kamu. Kalau video call nanti kamu sendiri nanti fitnah. Apalagi kalau Pak Azmi yang nyuruh, tolong video call Bapak ya. Kita harus paham sinyal-sinyal. Nanti kalau video call kan hanya berdua saja. Yang bagus kalau kamu video call dengan dosen, minta dampingi teman kamu yang perempuan. Paham? Ya, umpamanya Pak Nasruddin minta video call. Walaupun Pak Nasruddin nggak minta didampingi, kamu harus didampingi. Paham nggak? Karena takut Pak Nasruddin yang orangnya berakhlak mulia, Pak Mulki, nanti ada fitnah nanti. Paham ya kalau video call sama dosen ya? Sama kalau konsultasi dengan dosen, ini masukan saja, jangan mau pintunya ditutup. Bilang Pak dosen, ini perintah dari Bu Rektor, bilang saja. Ketika mahasiswi bimbingan dengan dosen, apalagi sore-sore, pintunya wajib dibuka, wajib. Saya nggak pernah melakukan tertutup, karena ya saya ini laki-laki ya. Baik, nah poin pertama, peneliti, dengarkan saja jangan ditulis. Peneliti mendeskripsikan judul proposal skripsi secara piramida terbalik. Sekali lagi, poin pertama, peneliti, gunakan kata peneliti, jangan penulis. Biar ya, sama di pasca sarjana juga saya mengarahkan peneliti. Alhamdulillah sudah ditangkap oleh Pak Direktur, Wakil Direktur, dosen-dosen. Ya. Jadi sekali lagi poin pertama, peneliti mendeskripsikan, memaparkan, menjelaskan, ya, peneliti mendeskripsikan judul proposal skripsi secara piramida terbalik. Artinya apa? Tugas kamu di poin pertama pada bab 1 khususnya A besar latar belakang masalah. Latar belakang masalah berisi, kalau bahasa Inggrisnya, ya, latar belakang masalah. The problem background contains, berisi 1 tadi. Ya, kamu paparkan saja judul itu ke, ya, tupoksi.
ya maksimal berapa lembar? 2 lembar, 2 halaman. Halaman ya, kalau lembar kan bolak-balik, kan yang dipakai hanya 1. Maka gunakan halaman. Halaman itu bahasa Inggrisnya page, P-A-G-E. Kalau lembar itu sheet, S-H-E-E-T. Kalau T-nya diganti P, sheep, namanya kambing atau domba. Belajar bahasa Inggris, jangan alergi. Jadi ya poin pertama nah 100% mahasiswa, saya biar 100% ya, karena memang mendekat betul. Mahasiswa menjelaskan poin pertama itu seperti memaparkan landasan teori atau pengertian, termasuk punya kamu itu. Punya kamu tuh halaman 1, halaman 2 itu berbicara tentang pengertian, tentang teori, apalagi ada Al-Qur'annya. Itu penempatannya tidak di situ, penempatannya nanti di landasan teori. Atau kalau enggak dibuang ke sungai Amazon, dibuang ke laut, artinya dicoret. Kamu berbicara itu tentang pengertian, Bu ya. Poin pertamanya saya udah baca, ada di mana? Kayaknya ada di halaman 3 yang mulai apa nama itu? Coba baca yang halaman 3 yang paragraf bawah itu. Yang ada harga. Kalau nggak salah halaman 3. Oh, ya yang harga merupakan variabel. Nah, itu saja. Dimulai masuk ke situ entry-nya. Kalau nggak salah sampai. Jadi minimal poin pertama itu maksimal 2 halaman, 2 pages. Sebenarnya ini saya sampaikan ya, latar belakang masalah tadi kan berisi 4 poin. Sudah? Masing-masing poin kan 2 halaman. Udah? Jangan ditulis, udah. Berarti kalau 2 kali 4 berapa? 2